Saudara-saudara, bagaimana kita melanjutkan lagi pada pertemuan kali ini, bahwa setelah tadi ke Asia Tengah, ke mana bertemu juga dengan Yunani, lalu dari Tiongkok pergi ke Jepang, ada lagi sampai ke Tibet sana, Korea dan lain-lain. Setelah itu lalu melesat membuat loncatan besar ke Amerika. Karena menarik sekali pada saat ada di Jepang itu, Zen itu berkenalan dengan Christianity. Ya, kita akan bicarakan juga nanti termasuk tokoh-tokohnya yang melanjutkan dialog ini. Ya. Nah, ketika pada tahun 1200 sampai 1253, Zen dibawa ke Jepang oleh orang Jepang yang belajar ke Tiongkok sana, dan setelah kembali mengadakan mendirikan aliran Soto, lihat dalam bahasa Mandarinnya itu Xiaotong, dan dia mendirikan kuil Eheji yang pernah saya kunjungi itu. Nah, ini mempunyai cara pikirnya sendiri, ya toh, yang disebut sudden enlightenment. Ya, dan satu tokoh lagi yang terkenal ada Hakuin, tahunnya 1686 sampai 1789, ya. Dia dari aliran Rinzai Gradual Enlightenment, Linci namanya, dan dia terkenal dengan kitabnya dia, atau lebih banyak dia hanya merumuskan semua itu dalam bentuk sebuah Song of Zazen. Jadi diajarkan melalui, bukan membaca kitab tebal, pengalaman 3 keranjang Tripitaka mau ngapain lagi. Dia bikin The Song of Zazen ini. Siapa? Dogen yang kiri, ini Hakuin, ya. Nah, Hakuin ini menarik karena kalau yang lalu itu masih terkait dengan karma, dia mencoba mengembangkan satu pemikiran, pemahaman, kenapa tidak diputus saja karmanya itu dengan cara hidup momen demi momen sebagai indah dan suci untuk dijalani. Ya, nah, ini satu tingkat lagi bentuknya dari Maitreya, gitu, tapi dari segi esoteran, gitu, ya, dari sudut kebatinya. Dia menulis The Song of Zazen itu, dan saya cuplik yang bagian penting, karena kalau itu kita harus baca sendiri, ya, seluruhnya, ya. The gate of oneness of cause and effect is open. Jadi sebab akibat itu pintu, sehingga sebab dan akibat itu menjadi satu is open. The path of non-duality and non-trinity
runs straight ahead. Your form being the form of no form. Your going and returning takes place nowhere but where you are. Your sound being the sound of no sound. Your singing and dancing is none other than the voice of Dharma. Ya, jadi sebab akibat itu menjadi satu. Ya, sehingga orang itu menjadi tidak perlu gembira berlebihan ketika pertemuan dan tidak perlu kesedihan pada waktu perpisahan. Karena pertemuan dan perpisahan itu menjadi satu. Hidup dan mati itu menjadi satu. Ya. Susah dan senang menjadi satu. Ya. Sehingga kalau itu semua, maka betapapun apa yang Anda tarikan dan dancinglah, apa yang nyanyikan dan tarikan itu tidak lain daripada suara daripada Dharma itu. At this moment, what is there? Then you like it. Pada saat ini apa yang masih Anda kekurangan lagi? Nirvana present itself before you. Where you stand is the land of purity. Your person is the body of Buddha. Nirvana ada di depanmu itu. Di mana kamu berdiri itu adalah tanah suci itu. Dan kamu pribadi adalah tubuh daripada Buddha. Wah, ini kan ya luar biasa ini, nah, memotong konsep karma. Ya. Kalau dulu kan Anda menabur, Anda menuai kan, ini enggak lagi. Jika dipotong dengan hidup momen demi momen, maka cause and effect, sebab akibat itu, hubungan itu sudah tidak ada lagi. Ya. Nah ini oleh Tipanan diceritakan begini, tidak di stupa juga alam semesta, tapi here and now. Ada seorang penderita kanker menerima keputusan dokter ketika dikatakan sudah stadium terminal dan hidupnya tinggal 3 bulan. Lalu dia mengikuti program meditasi sambil jalan dari Biksu Thich Nhat Hanh untuk mempersiapkan kematiannya. Yang terjadi sebaliknya, malah merasa semakin fit itu. Makanya menasihati supaya diperiksa ke dokter dan ternyata kankernya sama sekali hilang itu. Sebagai tanda terima kasih dan penghormatannya, dia menyumbang stupa untuk sebuah wihara didedikasikan pada Thich Nhat Hanh seperti kebiasaan di Vietnam tuh. Dan ketika Thich Nhat Hanh berkunjung ke kuil itu, minta supaya menulis kata-kata mutiara. Dia kaget dan kecewa atas apa yang ditulisnya. Saya tidak ada di sini. Lalu diminta melanjutkan. Dia tulis, saya juga tidak ada di alam semesta. Lalu dia diminta lagi untuk meneruskan kalimatnya dan ditutup dengan, kalau kamu mau ketemu saya, ada di setiap langkah dan nafasmu ketika engkau berlatih dan saat bekerja sehari-hari. Ya, jadi orang mengkremasikan lalu abunya ditaruh tempat suci, didoain dan juga minta-minta macam-macam. Ada yang dibawa ke laut atau di gunung ditabur di sana bersatu dengan alam. Tapi Thich Nhat Hanh ini mengatakan bahwa kalau kamu mau ketemu saya, ada di setiap langkah dan napasmu ketika engkau berlatih dan saat bekerja. Ya.
Jadi ya dari sini aja kita sudah melihat bahwa meningkat lagi kemampuan itu ya, pemahamannya itu. Nah, lalu ini ketika sampai di Jepang bertemu dengan golongan samurai, lalu menjadi spirit dan manajemen Kaizen itu. Detik ini lebih baik dari 1 detik lalu, dan 1 detik kemudian lebih baik dari 1 detik ini. Nah, itu oleh seorang biksu Takuan Soho, Zen Master, hidup tahun ini 1573, 1640, dimasukkan pada pendekar pedang samurai yang tidak terkalahkan, yaitu Miyamoto Musashi itu. Karena orang samurai kan hidupnya di ujung pedang. Kalau you masih berpikir ketika pedang lawan sudah diarahkan kepada kamu, dicabut dan diarahkan ke kamu, itu kamu sedang dijemput oleh kematian itu. Nah, ini oleh Musashi sebagai ahli pedang itu lalu dirubah menjadi jalan hidup dan jalan manajemen itu. Ya toh? Lalu berusaha itu dalam bisnis itu adalah seperti samurai yang bertanding itu. Karena itu harus dipersiapkan pengadaan bahan sampai akhir menjadi perang untuk ya, untuk dimenangkan. Ya. Jadi lalu dengan demikian Jepang yang kalah perang dunia kedua dengan cepat bisa mengajar yang pemenangnya dalam industrialisasi. Ya. Kita akhiri sini dulu, nanti kita lanjutkan berikutnya. Sampai ketemu.